Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kombinasi. Apa sih kombinasi? Kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar permutasi, maka kombinasi ini tidak jauh berbeda dengan permutasi. Dalam hal ini, kombinasi perbedaannya dengan permutasi apa? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Permutasi ditandai dengan adanya suatu urutan, di mana ketika kita membuat urutan yang berbeda, maka maknanya beda. Misalkan, ada ketua dan sekretaris serta bendahara. Misalkan si A menjadi ketua, si B menjadi sekretaris, dan si C menjadi bendahara. Ketika urutan itu ditukar, maka sudah berbeda makna. Sedangkan untuk kombinasi adalah aturan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi misalkan contohnya, dalam suatu pemilihan kontes, 6 orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Mau itu dipilih orang yang pertama, orang yang kedua, ketiga, sampai kelima, sampai keenam, tidak ada bedanya karena semua mempunyai hak yang sama atau peluang yang sama untuk terpilih. Sedangkan untuk permutasi harus ada jabatan atau harus ada urutan yang harus diperhatikan. Sedangkan untuk kombinasi tidak ada. Nah, perbedaan signifikan dari kombinasi dan permutasi seperti yang sudah saya jelaskan tersebut. Lalu, seperti apa kombinasi itu? Kalau permutasi kita mempunyai 3 jenis, maka kombinasi kita hanya mempunyai 2 jenis, yaitu kombinasi unsur yang sama dengan kombinasi unsur yang berbeda. Dalam hal ini, di materi yang saya lampirkan, saya cukup menuliskan satu rumus saja, yaitu rumus kombinasi saja. Rumus kombinasi dituliskan sebagai n faktorial dibagi dengan k faktorial dikali dengan n dikurangi k faktorial. Nah, dalam hal ini K adalah nilai yang diminta oleh soal. Misalkan, dari 6 siswa akan dipilih 2 siswa. Berarti 6 itu selaku N, 2 itu selaku K. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya dan keterangan lebih lanjut akan saya bahas melalui latihan soal. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi. Contoh soal yang pertama yaitu kita mempunyai kombinasi 3 dari 10. Mengingat rumus kombinasi, maka yang harus kita lakukan adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. 10 faktorial, 10 dikurang 3 artinya 7 faktorial, 3 faktorial. Selanjutnya 10 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, 3 faktorial. Kenapa 7 faktorial? Supaya nanti bisa dicoret dengan penyebutnya. Sehingga sekarang menjadi 10 dikali 9 dikali 8, 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1. 9 saya coret dengan 3 yang artinya 9 dibagi 3 yaitu 3. 2 saya coret dengan 8 menghasilkan 4. Sehingga 10 dikali 3 dikali 4 sama dengan 120 cara dalam menyusun kombinasi 3 dari 10. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, ini kita sudah masuk pada soal cerita. Ada 10 finalis kecantikan yang akan dipilih acak terbaik. Nah, dalam hal ini kenapa masuk kombinasi? Karena dalam memilih finalis kita tidak memperhatikan urutan. Jadi 10 orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Kemudian kita menuliskan 4 dari 10 yang artinya 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 4 faktorial, 4 faktorial. 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial, 4 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial 4 faktorial. Kemudian ini kita coret sehingga kita akan menghasilkan 10
4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dan 2, 8, kita coret dengan 8. 3 dan 1 kita coret dengan 9, hasilnya 3. Sehingga 10 dikali 3 dikali 7 hasilnya adalah 210 cara. Jadi selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga dengan kasus yang berbeda, yaitu kasus jabat tangan. Dalam hal ini tidak diberitahu kita harus mencari kombinasi berapa dari berapa. Yang jelas yang tersedia adalah 10 orang. Nah, dalam hal ini kita harus melogika dulu. Ketika berjabat tangan berarti 2 orang yang saling berhubungan. Artinya kita mengkombinasikan 2 dari 10. Langsung kita masukkan ke rumus kombinasi. 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial, 2 faktorial. Selanjutnya 10 faktorial kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial, 2 faktorial. Untuk selanjutnya 8 faktorialnya bisa kita coret. Lalu kita jabarkan lagi 10 dikali 9 untuk pembilangnya dan penyebutnya 2 dikali 1. Ini bisa kita coret dengan 10 yang hasilnya adalah 5. Jadi 5 dikali 9 adalah 45 cara. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini juga hampir mirip dengan soal ketiga, bahwa tidak dijelaskan kita harus mengkombinasikan berapa dengan berapa. Tetapi disediakan 19 titik yang artinya kita mempunyai N itu adalah 19. Dan di sini kita diberi clue tidak ada 3 titik yang segaris. Artinya suatu garis tidak mungkin ada titik 3 seperti ini. Melainkan masing-masing 2 titik bisa membentuk satu garis. Artinya kita harus membuat kombinasi 2 dari 19. Kita hitung 19 faktorial dibagi dengan 19 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial. Kita hitung 19 faktorial dibagi dengan 17 faktorial, 2 faktorial. Selanjutnya seperti biasa kita jabarkan terlebih dahulu. 19 dikali 18 dikali 17 faktorial dibagi dengan 17 faktorial, 2 faktorial. Kemudian ini saya coret. Kita jabarkan kembali. 2 faktorial adalah 2 kali 1, dimana ini bisa kita coret dengan 18, hasilnya adalah 9. Hasil akhirnya 19 dikali 9 yaitu 171 cara. Ya, untuk soal yang nomor 5 ini sudah merupakan variasi soal yang berbeda lagi, karena di sini kita adalah cara pemilihan soal. Cara pemilihan soal juga termasuk dalam bentuk kombinasi karena kita boleh memilih sebarang soal untuk kita kerjakan. Yang penting kita akan mencari dari 12 soal kita harus mengerjakan 7 soal. Sehingga 7 dari 12, kombinasi 7 dari 12 yang artinya 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurang 7 faktorial, 7 faktorial. 12 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 7 faktorial. Ini kita coret. Nanti dulu kita jabarkan dulu. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 7 faktorial. Kita coret 7 faktorialnya. Lalu kita jabarkan 5 faktorialnya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dan 2 kita coret dengan 8, 5 nya kita coret dengan 10 menghasilkan 2, 3 nya kita coret dengan 9 menghasilkan 3. Jadi hasilnya tinggal 2 dikali 11 dikali 2 dikali 3, yaitu 792 cara. Jadi dalam hal ini ada 792 cara untuk memilih 7 soal dari 12 soal yang disediakan. Oke, selanjutnya untuk soal ke-6. Ini mengerjakan soal lagi seperti soal nomor 5 setipe, tetapi ada syarat di mana soal nomor 1 dan nomor 5 wajib dikerjakan.
Dalam hal ini berarti kita tidak boleh atau tidak bisa memilih nomor 1 sampai nomor 5 untuk diacak atau dipilih. Sehingga sisa soal yang boleh kita pilih ada 7, yaitu dari 12 soal 5 sudah tidak boleh diacak-acak lagi, berarti yang boleh kita pilih adalah 7, berasal dari 12 dikurangi 5. Jadi N-nya adalah 7. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan 10 soal, sedangkan 5 diantaranya sudah ditentukan, berarti yang boleh kita pilih hanya 5. Nanti kombinasinya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya langsung kita masukkan ke rumusnya saja. 7 dikurang 5 faktorial, 5 faktorial. Hasilnya adalah 7 faktorial per 2 faktorial, 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 5 faktorial. Ini bisa kita coret. Kemudian yang 2 faktorial kita jabarkan menjadi 2 kali 1. Ini kita coret juga dengan 6, hasilnya 3. Berarti tinggal 7 dikali 3, hasilnya 21 cara. Begitu ya untuk soal nomor 6, berarti kita harus memperhatikan syaratnya terlebih dahulu. Walaupun disediakan 12 soal, tetapi sudah diminta 5 untuk dikerjakan tanpa dipilih, berarti sisa pilihan kita tinggal 7 soal. Nah, berhubung kita diminta untuk menyelesaikan 10 soal, sedangkan 5 yang lainnya itu sudah ditentukan, maka soal yang boleh kita kerjakan hanya 5. Jadi kita hanya memilih 5 soal dari 7 soal yang tersisa. Baik, selanjutnya adalah nomor 7. Ini sudah merupakan kombinasi unsur-unsur yang sama, karena di sini nanti kita sudah membahas dua hal yang kita gabungkan menjadi satu. Misalnya seperti nomor 7. Di sini ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di situ berarti kita mempunyai dua unsur, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, nanti kita akan memasukkan dua jenis kombinasi. Yang pertama, siswa laki-laki ada 8, kita akan memilih 3. Berarti nanti kombinasi 3 dari 8. Kemudian untuk siswa putrinya, kita hanya mengambil 2, dari siswa putrinya 5. Nah, nanti seperti ini. Dan bentuknya adalah perkalian. Kita hitung terlebih dahulu kombinasi 3 dari 8, yaitu 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial, 3 faktorial, dikali dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Selanjutnya kita tulis lebih baik lagi, 8 faktorial dibagi 5 faktorial, 3 faktorial, dikali dengan 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan, 8 faktorial dibagi dengan, ini kita jabarkan dulu, 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 3 faktorial. Yang sebelah sini juga kita jabarkan, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini kita coret, kemudian ini kita coret, yang hasilnya adalah, saya taruh di sebelah sini, 8 dikali 7 dikali 6 dibagi dengan 3 faktorial, kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan 5 dikali 4 dibagi dengan 2 faktorial, kita jabarkan 2 kali 1. Selanjutnya kita coret-coret. Selanjutnya kita coret 3, 2, 1 dengan 6, 2 kali 1 dengan 4, ini mendapat 2. Berarti untuk yang sebelah sini tinggal 8 dikali 7, yang sebelah sana tinggal 5 dikali 2. Hasilnya adalah 560 cara. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, ini sama dengan soal yang ketujuh, yaitu kita sudah membahas mengenai dua unsur. Jadi untuk nomor 8, kita akan mengambil 3 siswa putra dan 2 siswa putri. Dipilih dari 6 siswa putra, 4 siswa putri. Jadi di sini kita akan mengambil 3 dari 6 siswa putra dikali dengan kita akan mengambil 2
6 dikurangi 3 faktorial, 3 faktorial, dikalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial, seperti ini ya. Maka hasilnya 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 3 faktorial, dikali dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Lalu kita jabarkan terlebih dahulu. 6 faktorial menjadi 6 kali 5 kali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial. Untuk yang kanan berarti 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Untuk selanjutnya kita coret 3 faktorial, kita coret 2 faktorial. Selanjutnya ini menjadi 6 kali 5 kali 4, yang bawah kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Untuk yang kanan atas masih 4 kali 3, yang bawah masih kita jabarkan 2 kali 1. Ini 6 kita coret dengan 6. Ini hasilnya 2, kita coret dengan 4, masih 2 ya. Berarti ini tinggal 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 120 cara. Oke, itu tadi 1 sampai 8 soal mengenai kombinasi. Jadi dalam kombinasi ini ada beberapa jenis soal yang bisa diperoleh. Perbedaan kombinasi dengan permutasi yaitu kombinasi tidak memerlukan urutan yang memperhatikan jabatan atau urutan juara dan lain-lain. Jadi dalam pemilihannya boleh bersifat acak atau sembarang. Oke, setelah mempelajari latihan soalnya, selanjutnya kita bisa menyimpulkan beberapa hal sama halnya dengan permutasi. Ketika kita belajar mengenai kombinasi, maka kita akan erat kaitannya dengan soal cerita yang berbau pemilihan kontestan, pemilihan finalis, atau pemilihan-pemilihan yang sekiranya tidak memperhatikan urutan. Misalnya seperti tadi, dari 6 siswa yang ditunjuk sebagai ketua kelas akan diambil 1 orang. Berarti kita akan mencari kombinasi 1 dari 6. Atau contoh lainnya, dari 7 orang akan diambil 3 orang untuk mewakili lomba. Berarti kita akan mengambil 3 dari 7. Artinya kita akan mencari kombinasi 3 dari 7. Kemudian selain pemilihan atau pemilihan kontestan atau pemilihan-pemilihan yang lain, ada soal tentang jabat tangan. Ketika 2 orang saling berjabat tangan, maka berapa banyak kemungkinan jabat tangan yang dapat terjadi. Kemudian dalam membuat garis dari 2 titik, itu juga merupakan contoh dari kombinasi. Selanjutnya, kombinasi ini akan dikaitkan menjadi 2 hal yang dibandingkan. Misalnya untuk contoh soal di akhir-akhir. Di situ misalkan ada 5 kelereng putih, 3 kelereng merah. Akan diambil 1 kelereng merah, 1 kelereng putih. Artinya kita akan menggabungkan 2 jenis kombinasi. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan untuk selanjutnya kalian pelajari lebih mendalam mengenai soal-soal yang sudah saya berikan, mulai dari awal pengenalan teknik membilang, kemudian cara penyusunan bilangan dari angka-angka yang disediakan, permutasi dan juga kombinasi harus kalian pelajari, karena nanti kisi-kisi atau soal yang akan keluar dalam PAT kurang lebih akan sama dengan soal-soal yang saya berikan dalam video ini. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.